Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwani fid din wa talibati rahiman rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan duduk untuk bermajlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang lanjutan kitab Ushulul Iman karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita pada pertemuan yang lalu telah membahas tentang al-imanu bil qadar. Dan ini adalah materi yang terakhir yang membahas tentang ahdaful aqidah al-islamiyah, yaitu tujuan daripada akidah Islam. Kita bacakan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-hadafu lughatan yutlaqu ala ma'anin. Al-hadaf, tujuan, itu secara bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah al-gharadu yunsabu liyarmi ilaihi wa kullu syai'in maqsudun. Ya, tujuan adalah sesuatu yang ditempatkan untuk dilempar. Ya, sesuatu yang ditempatkan untuk dilempar. Ya, kita contohkan seperti orang yang latihan memanah, maka mereka memiliki tempat yang tujuannya untuk dipanah. Wa kullu syai'in maqsudun, dan segala sesuatu itu memiliki tujuan. Kalaulah seseorang melakukan suatu aktivitas dan tidak memiliki tujuan, maka aktivitas yang dilakukan akan sia-sia atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu contohnya adalah sebuah pesantren, ya. Contoh saja Ma'had Tahfidzul Quran, ya, pesantren untuk menghafal Al-Quran. Berarti tujuan utama yang harus dicapai oleh santrinya adalah menghafal Al-Quran. Ya, menghafal Al-Quran 30 juz. Kalau santri melakukan aktivitas dan tidak memasang target, ya, saya harus hafal 30 juz, dia tidak punya target. Yang penting saya masuk ke kelas, belajar, ya, saya menghafal semampu saya, maka dia bisa jadi tidak akan mencapai target. Kenapa? Karena targetnya tidak maksimal. Ya, oleh karenanya ketika kita akan melakukan sesuatu, santri yang ingin memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, maka harus memiliki target. Target saya dalam 3 tahun adalah 30 juz, maka saya harus mampu sebelum atau maksimal 3 tahun itu harus sudah hafal Al-Quran 30 juz. Contoh yang lainnya, orang ketika akan melakukan suatu usaha, ya, punya target. Target saya apa? Target saya adalah usaha saya maju. Kalau tidak maju, maka dia harus beralih ke usaha yang lainnya. Ini contohnya. Makanya kalau orang tidak punya target, maka dia akan mengalami kesusahan. Hidup di dunia ini juga ada targetnya. Agama Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada targetnya.
Apa targetnya? Al-Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu targetnya adalah tahrirul ibad min khalqil ibadi, ya, min ibadatil ibadi ila ibadati khaliqil ibad. Salah satu target Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengalihkan bentuk peribadatan dari peribadatan kepada makhluk menjadi beribadah kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah, ya, salah satu daripada Islam, ya, salah satu daripada poin-poin Islam di antara ahdaful aqidatil islamiyah maqasiduha wa ghayatuha an-nabilah, ya. Tujuan akidah Islamiyah maksudnya adalah maksud daripada akidah Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ghayatuha an-nabilah, dan tujuan yang mulia. Al-murtabitatu ala tamassuki biha, yaitu seseorang diperintahkan untuk berpegang dengan akidah Islam. Wahiyya katsiratun mutanawwi'atun, di antara tujuan akidah Islamiyah itu banyak. Faminha, di antaranya adalah yang pertama, di antara tujuan akidah Islam yang pertama adalah ikhlasun niyyati, yaitu mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu lillahi ta'ala wahdahu li'annahu al-khaliqu la syarika lah, fawajaba an yakuna al-qasdu wal ibadatu lahu wahdahu. Mengikhlaskan seluruh niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memberikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena Allah adalah yang menciptakan, la syarikalah, tidak ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, semisal Allah Subhanahu wa taala. Fawajaba an yakunal qasdu wal ibadatu lahu wahdahu, maka wajib untuk memasang tujuan dari segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang melakukan ibadah dalam kesehariannya, kalau dia jadikan ibadah tersebut itu untuk mencari bukan ridha Allah, maka alangkah meruginya dia. Kalau dia melakukan ibadah bukan untuk mencari pahala dari Allah, maka akan tidak beruntung dia. Ibadah yang seharusnya diberikan kepada Allah ternyata dia berikan kepada makhluknya. Dia beribadah hanya untuk dipuji, hanya untuk dilihat oleh orang-orang yang dia inginkan, maka ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang harus dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah adalah ikhlasul ibadati lillah, mengikhlaskan, memberikan seluruh peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan akidah al-islamiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah memberikan semua peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, thaniyan tahrirul aqli wal fikri min at-takhabbutil fawdi an-nashi min khuluwil qalbi min hadhihi al-aqidah. لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط
wa imma mutakhabbitun fi dhalalatil aqaidi wal khurafat. Tujuan daripada akidah Islam yang kedua adalah membebaskan akal dan pikiran seseorang dari pijakan-pijakan liar yang tumbuh karena hatinya kosong daripada akidah. Membebaskan akal dan pikiran dari pijakan-pijakan liar. Apa maksudnya membebaskan akal dan pikiran dari pijakan-pijakan liar? Seorang hamba ketika dia mengambil akidah al-Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akidah tersebut adalah akidah yang jelas konsepnya, dalilnya jelas dan sesuai dengan akal manusia. Tapi kalau seseorang berakidah, memiliki keyakinan-keyakinan yang dia ambil dari agama-agama yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan-keyakinannya, akidah-akidahnya, syariat-syariatnya banyak yang bertabrakan satu dengan yang lainnya, menjadikan seseorang bingung. Ya, bingung. Tapi kalau Islam, ya, konsepnya jelas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala adalah Esa, Allah satu. Yang merajai, Al-Malik Al-Qahir, yang merajai, yang menguasai segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Enak, jadi beribadahnya tenang karena satu yang dituju, satu Tuhannya. Tapi kalau yang lainnya, agama yang lainnya, ya, ada konsep trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu, kopi torabika. Ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu, bingung. Ya, Tuhan itu adalah satu, tapi bisa menjadi tiga. Tuhan itu tiga, tapi terdiri dari satu. Ya, yang tepat adalah kopi torabika. Ya. Bingung. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Tuhan Kudus. Ya, kalau Tuhan itu di langit berarti Tuhan Bapa. Kalau Tuhan itu menyamar jadi orang berarti Tuhan Anak. Kalau Tuhan itu di antara langit dan bumi berarti Tuhan Kudus. Tidak tahu ya konsepnya. Itu membingungkan. Ya, manusia itu laksana domba-domba yang tersesat. Ente aja yang domba. Ya. Ini akidah Islam, pijakannya jelas. Kalau pijakan-pijakan dari agama yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, an-nashi' an khuluwil qalbi min hadhil aqidah, yang bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak mengalami sesuatu yang janggal. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, maka akan susah. Jangankan Tuhan ada dua, kata Nabi SAW, kalau ada dua pemimpin, ya, ada dua pemimpin maka satunya harus dibunuh. Ya, karena akan mengalami ketidakstabilan dalam suatu kepemerintahan. Yang satu pengennya ini, yang satu pengennya ini, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Bagaimana ketika sejarah Islam, ya, ketika Islam di zamannya Hasan, ya, di situ ada dua pemimpin, ada Hasan dan ada Muawiyah. Maka karena kecerdasannya Hasan ini, dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Hasan ini nantinya akan menjadi pemersatu bangsa, maka beliau memundurkan diri, jadi tampuk kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini karena tidak ada dua pemerintahan dalam sebuah pemerintahan. Baik.
Li'anna man khala qalbuhu minha, barang siapa yang hatinya tidak ada akidah atau tidak memiliki akidah Islam, fahuwa imma farighul qalbi min kulli aqidatin wa 'abidin lil madatil hassasiyah hissiyati, maka bisa jadi orang yang tidak memiliki akidah Islam, hatinya kosong dari semua akidah-akidah sehingga menjadikan dia penyembah dunia. Orang yang tidak memiliki akidah Islam dan hatinya kosong dari akidah-akidah yang lainnya, maka dia akan menjadi hamba dunia. Orang kalau tidak memiliki keyakinan, tidak punya agama, maka dia akan menjadi orang yang ateis, tidak memiliki Tuhan, sehingga ujung-ujungnya larinya adalah untuk mendapatkan dunia. Agamanya komunis. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan dunia. Saya dihidupkan di dunia ini untuk mencari dunia, bukan mencari akhirat, ya. Ngumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, ketika mati tinggallah dunia tersebut menjadi milik orang lain. Wa imma mutakhabbitun fi dhalalatil aqaidi wal khurafat, atau orang yang tidak menjadikan akidah Islam sebagai akidahnya, bisa jadi karena dia berpijak dengan akidah-akidah yang sesat. Akidah-akidah yang sesat dan khurafat-khurafat. Ya, orang yang tidak mengambil agama, tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, akidah Islam sebagai akidahnya, maka akan banyak sekali kesesatan di dalam jiwanya, sesat. Ya. Jangankan beragama selain Islam, agama Islam saja dia beragama Islam, tapi pemahamannya pemahaman yang tidak benar, mengikuti pemahaman orang-orang kapitalis atau orang-orang filosofi, maka akan menjadikan kesesatan, bingung, ya, menjadikan dirinya menjadi bingung, sehingga ujung-ujungnya lari mereka kepada ateis, tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Ini karena mereka berakidah bukan sesuai dengan akidah Islam. Oleh karenanya akidah Ahlussunnati wal Jamaah, akidah Ahlussunnati wal Jamaah as-salafiyah, maka ini akidahnya adalah akidah yang jelas. Walhamdulillah, sesuai dengan dalil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan logika manusia. Tidak diada-adakan. Tinggal kita meyakini, ya, sesuai dengan logika manusia, maka akan selamat. Ya, daripada mencoba untuk mentakwil-takwilkan, ya, akhirnya bingung sendiri. Ya, seorang sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ketika membahas kitab Qathul Janadani, ada orang yang namanya syekh punya murid Hamadani. Dia meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada di mana-mana. Allah itu ada tapi tidak ada di mana-mana. Sehingga muridnya tadi ngomong, "Wahai guru, kalau seandainya Tuhan itu ada tapi tidak ada atau ada di mana-mana, maka bagaimana dengan hatiku yang condong ketika berdoa selalu mengarah kepada arah atas, dan tangan itu mengarah ke atas, tangan itu mengarah ke atas." Jadi keyakinan itu bahwasanya Tuhan itu ada di atas. Akhirnya dia mengatakan hayyarani hamadani, ya, hamadani menjadikan aku bingung. Karena konsep awal itu Tuhan ada di mana-mana, bukan di atas, tapi hati naluri manusia dalam beribadah kepada Allah itu mengangkat tangan ke atas, dan hatinya ketika sujud pun selalu menengadahkan ke atas, maka ini tidak bisa ditolak dengan ucapan orang-orang yang meyakini Allah itu ada di mana-mana. Jadi Allah itu ada di atas sesuai dengan dalil. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu ada di atas arsy-Nya, di atas arsy istawa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, di antara tujuan akidah Islam adalah ar-rahatun nafsiyatu wal fikriyatu
menjadikan jiwanya tenang, menjadikan pikirannya tenang. Fala qalaqa fi nafsi wal ittirabi fil fikr. Jiwanya tidak menjadi cemas, tidak ada kecemasan dalam jiwanya, dan jiwanya tidak goncang. Li'anna hadhil aqidata tasilul mu'minu bi khaliqihi, karena akidah Islam itu menghubungkan antara hamba kepada Tuhannya. Fayardha bihi rabban mudabbiran, dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini, mengatur dirinya. Wa hakiman musyarri'an, dan Allah adalah hakim yang musyarri'an, yang membuat syariat. Fayatma'innu bihi qalbuhu biqadarihi, maka hatinya akan tenang ketika mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yansyarihu sadruhu lil Islam, dan hatinya akan memilih kepada Islam. Fala yabghi anhu badilan, dan dia tidak akan mencari agama selain Islam. Ini orang yang mendapatkan akidah Islam di dalam jiwanya dengan benar, ya. Dia beragama Islam dan berakidah dengan Islam sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan, sesuai dengan yang Nabi SAW ajarkan, sesuai dengan pemahaman yang benar dari para ulama-ulama salaf, maka hatinya akan tentram, rohah, nyaman. Tidak sesuai dengan di otak-atik. Kalau orang itu menjadikan agama itu di otak-atik, maka menjadi jiwanya akan menjadi susah. Ya, mikir susah-susah, ternyata hasilnya nol. Ya, kayak orang-orang filsafat mikir panjang-panjang, ternyata hasilnya adalah nihil. Ya, tidak mendapatkan sesuatu. Sesuatu yang sudah jelas dimunculkan keraguan. Allah itu ada di atas. Masa sih Allah itu ada di atas? Kalau di atas berarti seperti ini selalu ditanya-tanya, ya. Mendatangkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu sebenarnya tidak butuh untuk ditanyakan, ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menjadi tersesat karena ulah daripada akal yang dirasuki oleh iblis laknatullahi alaihim. Kemudian yang keempat, tujuan daripada akidah Islam yang keempat adalah salamatul qasdi wal amali minal inhirafi fi ibadatillahi ta'ala أو معاملة المخلوقين لأن من أسسها الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم ذات السلامة في القصد والعمل. Tujuan daripada akidah Islam yang keempat adalah menyelamatkan tujuan dan menyelamatkan perbuatan daripada penyelewengan terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan tujuan dan perbuatan. Menyelamatkan tujuan dan perbuatan manusia dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au muamalatil makhlukin, atau dalam bermuamalah kepada makhluk. Li'anna min ususiha al-imanu birrusul, karena di antara dasar-dasar iman, dasar-dasar akidah Islam adalah al-iman bir-rusul, yaitu iman kepada rasul-rasul al-mutadamminu littiba'i tariqatihim, yang menjadikan seorang hamba wajib untuk mengikuti rasulnya yang membawa keselamatan baik niatnya ataupun perbuatannya. Di antara akidah Islam adalah memerintahkan pemeluknya untuk mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, ini akidah al-Islam. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang beriman,
kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi SAW. Kenapa kita harus mengikuti Nabi SAW? Karena kita adalah orang Muslim. Orang Muslim diperintahkan dalam beragama Islam sesuai dengan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kenapa harus mengikuti syariat Nabi? Kenapa harus mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi? Karena agama adalah sesuatu yang harus meniru. Ya. Di dalam beragama kita harus niru. Niru siapa? Niru Nabi. Bukan membuat-buat. Kalau orang membuat dalam agama, berarti dia membuat syariat. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat syariat adalah Nabi Muhammad SAW. Itu pun syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengatakan atau membuat syariat dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti secara langsung ataupun tidak langsung dia telah menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan risalah Islam belum sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik, barang siapa yang mengatakan di dalam agama itu adalah bid'ah, ada bid'ah yang hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah, maka dia telah menuduh bahwasanya Muhammad telah mengkhianati risalah Islam, telah mengkhianati Allah. Allah memerintahkan untuk menyampaikan Islam secara keseluruhan, ternyata Nabi Muhammad menurut sangkaan mereka tidak selesai, tidak sempurna dalam menyampaikan syariat Islam. Padahal Nabi SAW dalam haji wadahnya beliau mengatakan, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas satu yang lainnya, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya bulan ini yaitu bulan haram, dan haramnya di tanah suci yaitu di Mekah. Antara kaum muslimin tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengambil harta secara tidak benar, dan tidak boleh saling menghancurkan kehormatan orang lain. Itu adalah tindakan dosa-dosa besar. Ya. Itu adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, "Ala hal ballaghtu?" Wahai para sahabat, apakah aku telah menyampaikan risalah ini secara keseluruhan? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, bala wa syahidna." Iya ya Rasulullah, dan kami menjadi saksi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikannya, ya Allah saksikanlah. Sehingga ketika ada orang dalam masalah agama membuat-buat urusan, membuat-buat perkara ibadah dalam agama, maka berarti dia telah mengkhianati Nabi SAW. Dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak sempurna dalam menyampaikan al-Islam. Kemudian yang kelima, tujuan daripada akidah Islam adalah al-hazmu wal jiddu fil umuri bihaitsu la yufawitu fursatan lil amali salih illa istaghallaha fihi raja'an lit-thawabi wa la yara mawqi'a ithmin illa bata'ada anhu khaufan min al-'adhabi li'anna min ususiha al-imanu bil ba'thi wal jazai 'ala al-a'mal. Tujuan daripada akidah Islam yang mulia yang kelima adalah meneguhkan hati dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal-amal saleh. Meneguhkan hati dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara-perkara amal-amal saleh bihaitsu la yufawitu fursatan, dengan cara dia tidak meninggalkan kesempatan untuk beramal saleh, melainkan dia sibukkan untuk melaksanakan amal saleh
dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan kesempatan untuk beramal soleh, maka dia langsung bergegas untuk melaksanakan amal soleh, bukan menunda-nunda dalam melaksanakan amal soleh. Apa yang dia inginkan dalam melaksanakan amal soleh? Yang dia inginkan adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Umar mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhirus subah." Kalau engkau di waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di waktu pagi, maka jangan nunggu-nunggu waktu sore. I'mal dunyaka li akhiratik. Perbuatlah di duniamu ini untuk akhiratmu. Berbuatlah di duniamu ini untuk akhiratmu, jangan menunda-nunda. Karena amal saleh apabila tertunda maka akan terlupa. Kalau sudah terlupa maka tidak akan terlaksana. Kalau sudah tak terlaksana maka akan melaksanakan perbuatan yang bukan amal saleh. Wala yara mawqi'a ithmin illa ibta'ada anhu, dan tidaklah dia melihat ada suatu kesempatan dalam melakukan kejahatan, kemaksiatan, maka dia jauhi. Khaufan minal azab, dasarnya adalah karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat ada kesempatan untuk maksiat, maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Meninggalkan maksiat itu bisa jadi dengan cara menunda maksiat. Sehingga di antara ulama ada mengatakan, kalau engkau ingin melakukan maksiat, maka tundalah. Tunda nanti sehingga akan hilang selera untuk melakukan maksiat. Kebalikan melakukan ketaatan. Kalau melakukan ketaatan segera, tapi kalau mau melakukan kemaksiatan maka tunda nanti sehingga akan hilang kesempatan dalam melakukan kemaksiatan. Li'anna min ususiyal imanu bil ba'thi, karena akidah di antara dasar-dasar akidah Islam adalah al-imanu bil ba'thi wal jaza', adanya iman kepada hari pembangkitan dan hari pembalasan nantinya. Setiap yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa dari apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia bisa lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki petugas. Di antaranya wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lisan seorang hamba melainkan kami punya petugas pencatatnya, raqibun atid. Maka Allah tidak akan pernah lupa, dan Allah tidak memiliki sifat lupa. Yang memiliki sifat lupa adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat lupa. Kemudian Nabi SAW senantiasa memotivasi kita untuk melakukan kebaikan, untuk mencapai daripada akidah ini, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkara-perkara kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan setiap masing-masing memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, dan semangatlah dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah berlemah-lemah.
Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Dan apabila sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku melakukan ini maka aku akan begitu. Seandainya aku melakukan ini maka aku akan tidak mendapatkan seperti ini. Lakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tapi ucapkanlah qaddarallah, Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan apa-apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Fa innal law taftahu amala syaitan. Karena ucapan kata-kata law, seandainya, maka itu akan membuka pintu syaitan berbuat buruk kepada kita. Sesuatu yang telah terjadi, maka jadikanlah sebagai pengalaman yang berharga. Jangan mengatakan, oh ternyata kalau seandainya dulu saya tidak ini, kalau dulu saya tidak ini maka aku tidak ingin seperti ini. Seandainya kemarin saya tidak melakukan itu dan ini, maka tidak akan terjadi seperti ini. Seandainya dan seandainya. Tapi ucapkanlah qadarallah. Jadikan sesuatu yang kemarin sebagai pengalaman untuk menjadikan kebaikan di masa yang akan datang. Kemudian yang keenam, di antara tujuan akidah Islam adalah takwinu ummatin qawiyatin tabdhulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha wa tawtidi da'aimihi ghairu mubaliyatin bima yusibuha fi sabili dhalika. Di antara tujuan daripada akidah Islam adalah menyatukan umat Islam untuk menjadi kuat. Naam, akidah Islam itu dapat menguatkan kesatuan dan persatuan manusia. Kenapa? Karena didasari dengan akidah. Lihatlah bagaimana Nabi SAW ketika dakwah pertama kali di kota Mekah selama 13 tahun, yang selalu dimotivasi, yang selalu didakwakan oleh Nabi SAW adalah akidah. Penguatan akidah. Bagaimana menjadi insan, bagaimana menjadi manusia yang memiliki akidah yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak gampang goyah. Sehingga dakwah akidah al-Islamiyah yang didakwakan oleh Nabi SAW mampu menjadikan manusia yang dulunya hatinya keras menjadi hatinya lembut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki tujuan yang mulia dalam berislam, dalam beragama. Tidak mudah loyo dengan sesuatu yang menyakitkan, tidak lemah karena ada sesuatu yang membahayakan. Maka setelah Islam datang kepada para sahabat, maka tidak ada di antara mereka yang murtad. Kenapa? Karena mereka mendapatkan nikmatnya iman di dalam jiwa-jiwa mereka. Mungkin kita stop dulu, masih ada satu poin yang belum kita sampaikan. Kita sama-sama mendengarkan adzan berkumandang. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Di antara yang keenam tadi, tujuan akidah Islam adalah takwinu ummatin qawiyatin tabdulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha. Menyatukan umat untuk menjadi kuat dan mencurahkan segala kemampuan untuk menguatkan agamanya. Ya, ini dasar daripada akidah Islam. Makanya ketika kaum muslimin sudah memiliki akidah yang kokoh, sama-sama mendapatkan akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi SAW, maka mereka akan bersemangat dalam ibadah. Ya. Makanya pondasi utama bagi setiap kaum muslimin adalah akidah. Kalau akidahnya bagus, maka insya Allah ibadahnya akan bagus. Tapi kalau ada orang yang mengatakan akidahnya sudah bagus, insya Allah saya akidahnya bagus, tapi kok sholatnya masih bolong-bolong, ya berarti masih ada masalah dalam akidahnya. Akidahnya bagus tapi akhlaknya tidak bagus, berarti masih ada kesalahan dalam akidahnya. Karena apabila akidah itu bagus, maka akan mempengaruhi semua ibadah-ibadahnya. Baik ibadah atau muamalah itu akan baik apabila memiliki akidah yang baik. Kalau masih ada kesalahan dalam ibadah ataupun muamalah, berarti masih ada akidah yang perlu dipelajarinya kembali. Wa taudidi da'aimihi, dan menguatkan pondasi-pondasi agama, ghairu mubaliyatin bima yusibu fi sabili dzalika, dan mereka tidak kendor. Ya, mereka tidak kendor ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak dalam melaksanakan akidah. Ya, mereka tidak mundur ketika mendapatkan ujian. Tapi ujian-ujian tersebut dia jadikan sebagai cambuk untuk semakin maju ke depan. Ini ketika seorang dalam mempelajari akidah sesuai dengan akidah Nabi SAW, ya. Makanya para sahabat ketika mereka mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, ya, mendapatkan celaan dari orang-orang, pada saat itu maka tidak ada satupun mereka yang mundur murtad, tapi mereka justru merasakan nikmatnya iman. Karena ketika seseorang sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, maka mereka akan merasakan manisnya iman, ya. Manisnya iman itu akan didapat bagi orang-orang yang benar-benar dalam melaksanakan ibadah, sehingga ujian-ujian itu tidak akan terasa dalam jiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan di dalam jiwa-jiwa mereka, dan mereka berjihad baik dengan menggunakan harta ataupun menggunakan jiwa di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh,
Di antara tujuan akidah Islam adalah al-wusulu ila sa'adatid dunya wal akhirah bi islahil afradi wal jama'at wa nali thawabi wal mukarramat wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di antara yang ketujuh adalah menjadikan manusia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Ketika seseorang sudah berakidah dengan akidah yang benar, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Pertama hidup di dunia, dan yang kedua adalah hidup di akhirat. Di dunia dia merasakan ketenangan, tentram, sehingga orang-orang yang berada di luar akidah, orang-orang yang belum melaksanakan akidah Islam, mereka iri. Mereka iri dengan akidah, dengan kita yang merasakan akidah. Bagaimana ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, "Lau arafu abnaul muluk," seandainya anak-anak raja-raja itu tahu tentang nyamannya akidah kami, la darabuna bisuyuf, maka kami akan dipukul dengan pedang-pedang mereka. Karena tenang. Orang yang sudah melaksanakan akidah, merasakan merealisasikan akidah tauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tenang, tidak ada rasa gelisah. Sedangkan orang-orang yang belum berakidah dengan akidah tauhid, mereka masih terganjal di dalam jiwanya, tidak tenang, hatinya selalu gelisah, sehingga iri mereka melihat orang-orang yang berakidah dengan akidah tauhid, nyaman hatinya, karena dia meyakini apa-apa yang ditetapkan untukku maka tidak akan luput dariku. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, maka itulah hak mereka, dan apa-apa yang luput dariku maka tidak akan mengenai aku, kata mereka. Bi islahil afradi wal jama'at, yaitu akidah Islam itu juga dapat membenahi pribadi dan masyarakat. Membenahi pribadi dan masyarakat. Ketika masyarakat rusak, akan dapat disatukan dengan akidah Islam. Bagaimana dahulunya di kota Mekah, di kota Madinah, perang saudara antara Aus dan Khazraj yang telah berkecamuk selama lebih dari 400 tahun. Ketika disatukan oleh Nabi SAW, maka mereka mampu bersatu. Padahal dahulunya telah melewati raja-raja, ketua-ketua kabilah tidak mampu menyatukan mereka, tapi mereka mampu disatukan dengan akidah Islam. Ya, ini akidah Islam mampu menyatukan sebuah pribadi dan sebuah bangsa. Makanya kalau ada orang mengatakan akidah Islam, dakwah salafiyah adalah dakwah yang merusak, yang mencerai-beraikan antara orang tua dengan anaknya, salah. Ya, salah. Tapi akidah Islam ketika digunakan, telah dipakai oleh seluruh kalangan, maka akan menyatukan, akan saling tumbuh cinta kasih sayang antara sesama mereka, dan akan terjalin hubungan tersebut didasari cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nailith thawabil wal mukarramat, akidah Islam apabila diyakini oleh seorang hamba, maka akan mendapatkan pahala-pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha," barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami hidupkan mereka dengan kehidupan yang tenang, dengan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya dari apa yang mereka lakukan. Hadhihi ba'du ahdafil aqidatil islamiyyah,
inilah di antara tujuan-tujuan akidah Islam. Narjullaha ta'ala an yuhaqqiqaha lana wa li jami'il muslimina innahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tammat biqalami muallifiha Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ini adalah di antara tujuan-tujuan daripada akidah Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu merealisasikannya dan juga orang-orang muslim mampu merealisasikannya. Innahu jawadun karim, karena sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu dan maha mencintai dan maha bijaksana, mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sampai di sini berarti kitab Usul Iman yang dibahas oleh dalam daurah kemarin oleh Ustaz Mubarak bin Mahfud bin Muallim kita telah selesaikan, dan mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah, taufik serta inayahnya, dan mewafatkan kita di atas al-haq. Innahu Rabbun sayahmi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.